Jadi setelah terlaksananya podcast ngopi yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah malam ini adalah kelanjutan dari podcast ngopi yang ke-8. Oke teman-teman, malam ini di pertemuan podcast akun YouTube Galeri MI. Galeri ini santri Madrasatul Quran. Yang ke-8 pada podcast ngopi, kami dari rekan-rekan Galeri MI, khususnya tim kreatif, tentunya menghadirkan sosok yang begitu sangat luar biasa dan istimewa. Osio. Nah, itu maksud kami. Iya. Selamat datang, Sugeng Rawuh, ahlan wa sahlan, Cak Sihab. Ya, inilah kondisi Pondok Pesantren Madrasatul Quran saat ini yang tentunya begitu sangat jauh ketika panjenengan masih berada di sini dulu dan masih menjabat sebagai status seorang santri. Beliau adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran yang pada sampai detik ini berada di luar, bukan luar pondok, tapi justru berada di luar negeri. Sebelum jauh ke sana, kita berkomunikasi dengan beliau, maka kami persilahkan kepada panjenengan, Cak Sihab, untuk bisa lebih dekat dengan viewer-viewer kita, khususnya Galeri MI dan tentunya teman-teman santri. Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dengan profil singkat dan tentunya perjalanan singkat panjenengan yang ada di Pondok MI. Monggo. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan malam hari ini. Untuk semuanya, tim kreatif semuanya luar biasa. Alhamdulillah. Sedikit tadi ketika mulai saya masuk ke gerbang MQ yang kalau dulu waktu saya di pondok di sini di pondok masih gerbang yang sebelah sana depan ya depan yang sekarang belakang ya luar biasa, masya Allah. Hampir titik-titik di mana dulu saya pernah tinggal ataupun duduk itu alhamdulillah saya masih ingat tadi sama Cak Tamim. Dulu saya di sana itu alhamdulillah. Jadi, Pak Tamim ini salah satu dari angkatan jenengan, ya? Iya, beliau ini termasuk ini partner saya dulu. Sohib kan. Ya Allah. Siap. Soulmate. Iya, soulmate. Ya, alhamdulillah saya masuk MQ itu tahun 1993. 93. Ya, sampai 1999. Ya, jadi makanya tadi ketika mulai masuk ke sini saya berasa jadi santri lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau tadi jenengan sampaikan sosok yang luar biasa, kebalik sebenarnya. Biasa di luar. Biasa di luar. Berarti kita hampir sama, Cak. Iya. Bukan luar biasa, tapi biasa di luar karena jarang di rumah gitu ya. Ya, sebenarnya sekali lagi saya sampai tahun 1999 di MQ, kemudian keluar melanjutkan studi di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta. Ya. Kemudian 3 tahun saya lanjut ke Tripoli, Libya. Ya, Muammar Gaddafi, Libya. Afrika. Ya, masuk Afrika, tapi secara kulturnya masih Arab. Bahasanya juga bahasa Arab. Di sana sampai S1 ya, kemudian S2 saya lanjut di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Kemudian mengabdi di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta. Ya, sama di pusat pernah juga belajar di PSQ, Pusat Studi Al-Qur'an. PKM, Pendidikan Kader Mufasir, itu angkatan kedua saya. Jenengan sebagai angkatan kedua waktu itu. Bersama juga ada beberapa alumni dari Tebu Ireng. Kemudian
saya aktif juga di Jakarta itu di Quran Learning Center di Mampang. Itu Quran Learning Center termasuk satu lembaga pendidikan atau? Lembaga pendidikan. Oh, lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran, termasuk juga kursus yang saat ini sudah buka lembaga formal juga. Oh. Ya, kemudian tahun 2018 saya sempat untuk ngabdi di Ramadan di Korea selama 1 bulan. Kemudian tahun 2019, alhamdulillah ya teman-teman mengajak untuk gabung di sana sampai dengan saat ini. Jadi itu perjalanan singkat saya sampai di Korea yang mohon maaf sebenarnya itu bukan cita-cita dan bukan keinginan saya. Oh, bukan suatu harapan jauh dulu. Nggak pernah terpikir saya mau ke Korea, mau kemana, enggak. Wah, ini sepertinya dari yang jenengan sampaikan, kok sepertinya ini jalur-jalur langit ini ya. Bukan sebuah cita-cita, harapan yang aku ingin. Karena gini, Cak, teman-teman saat ini tuh hampir masih banyak. Dan kami sebagai yang sudah selesai, sekarang sudah kembali ke masyarakat, melihat adik-adik semangat berjuang belajarnya itu tinggi, harapan besar, hingga sampai di luar negeri, itu kami sangat bangga. Sangat bangga. Akan tapi ya semoga saja dengan semangat mereka teman-teman tetap membawa jiwa dan juga hati yang tetap kecintaannya terhadap khususnya pondok pesantren Madrasatul Quran gitu. Berarti kalau memang jenengan menyampaikan bahwa itu bukan satu angan cita, saya jadi penasaran. Ini tentunya lebih menarik dan kok kayaknya ini jalur langit atau jalur entah jalur apa, jalur yang lain. Iya, alhamdulillah. Iya, sedikit cerita dulu ketika kita satu angkatan itu pamit ke Ibu Nyai Haja Ruqayyah almarhumah. Beliau sempat pesan tetaplah belajar mengalir seperti air. Seperti beliau, saya ingat betul beliau menyampaikan itu, di mana air itu tidak pernah berhenti. Di mana ada celah dia akan selalu mencari celah untuk biar bisa tetap mengalir. Oh ya. Dan air itu punya sifat kalau dia mengalir, disitulah air itu akan memberikan manfaat pertama, dan yang kedua menunjukkan air itu bahwasanya kualitasnya bagus daripada air yang diam. Dan banyak hal lagi filosofinya. Maka saya ingat betul ya akhirnya jauh dari idealisme saya dari awal. Jadi selama itu masih bermanfaat ya bismillah, kenapa tidak. Ya. Jadi kekhawatiran itu pasti ada ya. Dan itu saya alami ketika dulu mau kuliah di luar negeri. Itu pasti kekhawatiran, nanti pulang ini mau kemana, jadi apa. Kan kalau di luar negeri kan kita link di Indonesia ini nggak ada ya. Iya. Ya. Beda dengan yang kuliah di Indonesia kan bisa sambil kuliah, sambil ikut organisasi apa, jadi punya banyak link. Begitu lulus, mau kemana, enak. Nah, tapi berbeda dengan ketika kita kuliah di luar negeri jauh dari keadaan di Indonesia, itu begitu lulus pasti akan berhadapan dengan problem-problem itu. Nah, nanti harus kemana? Terus nanti bagaimana? Itu pasti ada. Tapi kembali lagi tadi, saya mengikuti filosofinya yang tadi dinasihatkan oleh almarhumah Ibu Nyai. Ya sudah, ngalir. Dan dengan moto yang awal tadi kita sampaikan di masjid, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Insyaallah Allah yang menunjukkan jalannya sendiri. Itu saja. Iya. Tadi saya juga sempat mendengarkan sedikit dongeng-dongeng cerita-cerita panjenengan ketika mengisi di masjid kegiatan Ba'da Maghrib yang memang ini termasuk bagian dari salah satu kegiatan Majelis Tarbiyah wa Ta'lim untuk menghadirkan sosok-sosok yang bisa memberikan cerita, dongeng, kisah perjalanan yang benar-benar bisa memberikan motivasi terhadap santri. Itu saya sempat mendengar kalau jenengan juga waktu itu sempat diterima di Mesir. Apakah itu betul? Iya, betul. Betul nggih, leres. Iya, betul. Dan setelah itu ketika kabar informasi jenengan lulus tapi tidak jenengan pendet. Tidak jenengan ambil. Itu ada penyebab atau apa? Iya, benar. Ya alhamdulillah tadi ya itu juga ya semua Allah yang ngersakno kan gitu ya. Waktu itu sempat lulus ujian semuanya tinggal berangkat.
pemberkasan, tapi ada beberapa hal saya pulang minta izin sama orang tua. Orang tua masih agak berat gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Saya pun tidak pernah kecewa karena saya merasa ya kalau memang berangkat berarti itulah jalan saya. Kalau nggak berangkat berarti Allah belum ridho. Itu saja. Jadi santai. Jadi nggak ada beban. Santai, slowly. Iya. Jadi kalau kita membentengi batin kita dengan awalnya tadi, Allah semuanya yang ngatur, itu enak gitu. Tapi kalau dari awal idealisme saya harus seperti ini, tapi begitu gagal kita biasanya down. Iya. Begitu sukses kadang-kadang kita merasa jumawa. Oh ini loh planning saya berhasil lah gitu. Iya. Jadi tadi kembali pada tadi dari filosofi dari yang punya pesankan, kemudian dari awal kita membentengi banyak hal, itulah insya Allah yang menjadikan kita siap untuk menghadapi tantangan itu. Siap. Sepertinya ini emang perlu dipelajari oleh teman-teman tim kreatif. Karena teman-teman tim kreatif ini dibilang pasrah, iya, tapi masih terkadang yakin bahwa saya yakin dia akan kembali pada saya. Aku wis kroso, tapi dia gak kroso. Lah ini yang disayangkan. Sehingga artinya terus artinya beda keyakinan berarti. Nah, iya. Sehingga harus berpisah kan gitu. Iya. Lalu dengan perjalanan yang jenengan ceritakan tadi, termasuk ketika lah ada panggilan atau undangan di Korea dalam rangka untuk kegiatan safari Ramadan, terus itu memang waktu itu kehadiran jenengan saat itu langsung ditetapkan oleh pihak apa? Kalau mungkin perkumpulan Muslim di sana ya, ada istilah organisasi. Jenengan ditetapkan untuk mukim di sana atau ada perjalanan jenengan pulang ternyata dipanggil lagi atau bagaimana? Ya sebenarnya tahun 2018 itu hanya Ramadan saja. Ramadan saja 2018 saja 1 bulan ya. Tahun 2019 juga awalnya hanya Ramadan. Oh gitu. Berarti waktu itu 2 tahun secara berturut ya? Ya. Tapi Ramadan yang 2019 visanya sudah beda. Jadi teman-teman di sana sudah mengurus visanya, sudah visa tahunan. Itu dari rekomendasi di sana ada namanya KMF, Korean Muslim Federation. Korean Muslim Federation. Ya, itu yang istilahnya lembaga keagamaan Islam yang dikelola oleh orang Korea. Jadi termasuk yang memberikan rekomendasi visa dai untuk beberapa dai dari mancanegara itu dari KMF itu. Ya, jadi dia melalui proses itulah akhirnya ya mau nggak mau akhirnya ya dengan lillahi ta'ala semua aktivitas yang di sini ya kita tinggalkan. Ditinggalkan semua, Masya Allah. Iki lho rek, rungokno tim kreatif. Pokok nek wis ditata pangeran, manuto. Ya, manuto wis iku. Terima kasih Cak Syihab untuk selanjutnya. Mengingat jenengan berada di Korea ini berarti hingga tahun 2025 ini sudah masuk ke tahun berapa? Jenengan mukim di sana? Masuk tahun ke-6. Tahun ke-6. Iya. Alhamdulillah tahun ke-6. Berbicara tentang Korea. Iya. Sepertinya saya mengenal Korea Selatan itu cuma satu, Cak. Iya. Karena saya orangnya suka main bola. Untungnya yang dibahas Korea, bukan Itali. Kalau Itali, nanti malah saya yang ngisi podcast ini. Karena saya termasuk romanisti sejati. Jadi kalau Korea Selatan ini saya mengenal Shin Tae-yong. Kalau teman-teman sekarang mungkin ada drakor, ada K-pop dan lain-lain. Itu berbicara tentang budaya khususnya. Terlebih jenengan dengan latar belakang santri yang notabene santri itu khususnya di Indonesia dikenal ya dengan kegiatan yang tradisional, yang dibungkus dengan hal yang bersifat religius, agamis. Ketika hadir di Korea, apakah kegiatan keagamaan Islam di sana itu berbeda dengan yang sudah kita jalankan khususnya di Indonesia? Atau memang ternyata yo padha wae, yo ono istighosa, yo ono tahlil atau bagaimana? Iya. Karena dari awal saya tugasnya kan di Masjid Indonesia ya. Jadi sekedar informasi di Korea itu kita ada organisasi KMI Keluarga Muslim Indonesia. Ya. Itu ada sekitar 60 masjid yang dikelola orang Indonesia saja.
60 masjid lebih yang dikelola orang Indonesia sendiri. Iya. Sebagian masih ngontrak. Jadi ngontrak gedung, dibikin masjid berjamaah untuk kegiatan keagamaan, nah, ya jadi masjid gitu. Nah, karena dari awal saya ditempatkan di masjid, tepatnya di kota Gimhe, masjid namanya Masjid Al-Barokah. Namanya saja sudah ke-Indonesiaan ya, Al-Barokah itu. Itu juga hampir sama, mohon maaf, dengan asrama yang dulu saya sempati ya. Oh iya. Munzalan Mubarokah. Munzalan Mubarokah, MB ya. Iya, MB. Kalau saya dulu di MS. Di MS, di MS MS berapa? MS2. MS2. Maq'adus Siddiqin. Iya. Karena dari awal ditempatkan di Masjid Indonesia, jadi alhamdulillah kita tidak asing lagi dengan aktivitas keagamaan yang ada. Jadi mulai tahlilan, yasinan, istighosan itu sudah memang aktivitas mingguan, rutinan. Jadi ternyata sudah dipakai menjadi kegiatan rutinan di sana. Iya, bahkan di Al-Barokah sendiri situ sudah punya grup hadroh, majelis sholawat. Tapi ada Vespan? Iya, ada juga. Ada? Ya, jadi majelis sholawat Al-Barokah. Itu ya ketika tampil pas event-event tertentu gitu. Itu kalau di Indonesia ya, jadi di Masjid Indonesia kita tidak ada perbedaan. Tapi kita justru perbedaan itu akan terlihat ketika kita interaksi dengan Muslim dari negara lain. Pakistan, Bangladesh, Uzbekistan. Jadi memang di Korea itu banyak dari umat Muslim yang dari negara lain. Dari negara lain malah. Mohon maaf, itu juga termasuk bagian dari yang sebelumnya termasuk undangan ketika safari Ramadan hingga akhirnya terus disuruh mukim atau bagaimana? Jadi tidak semua masjid itu punya imam tetap di sana. Jadi Indonesia pun hanya ada 3 ya. Termasuk sama dari Uzbekistan, Bangladesh, Pakistan juga tidak semuanya masjid yang mereka kelola punya imam tetapnya. Kalau seperti itu biasanya ya gantian sesama PMI itu gantian untuk ngisi seperti itu. Akhirnya di rolling. Ya, biasanya seperti itu. Nah, jadi perbedaan itu kita justru tampak ketika interaksi dengan Muslim negara lain. Dari negara lain. Yang paling mencolok itu beda mazhab, itu sudah biasa. Kita dengan Pakistan, yang rata-rata mereka adalah Hanafi ya, kita Syafi'i. Tapi itu sudah biasa, tidak ada sampai sampai timbul konflik, alhamdulillah tidak ada. Justru kita di sana, alhamdulillah rukun, baik, biasa. Justru ketika ada perbedaan itu kita langsung klarifikasi. Oh, di mazhab kamu itu seperti ini ya? Iya, mazhab kita seperti ini. Iya. Sungguh sangat harmonis sekali. Iya, alhamdulillah. Itu yang benar-benar apa itu berarti? Ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi mungkin ini yang disebut apa ya, benar-benar kok justru malah berada di negara Korea yang notabene mohon maaf tidak bertuhan, tapi perbedaan-perbedaan itu benar-benar terasa tetap hangat, tetap harmonis seperti itu. Ya, bahkan kita bukan hanya perbedaan mazhab saja, perbedaan agama pun kita alhamdulillah juga termasuk. Masjid kita itu 1 lantai, ya. Di bawah, lantai bawah itu tempat karaoke. Di atas masjid kita tidak. Ya, di atas masjid kita itu gereja. Di atasnya lagi tempat penginapan. Jadi lantai bawah itu karaoke, lantai atasnya masjid. Setelah itu atasnya gereja, atasnya baru tempat penginapan. Untuk masyarakat yang memang bermukim. Ya semacam kos-kosan seperti itulah kalau ya. Makanya teman-teman kalau bercandanya biasanya harus benar-benar ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Iya. Karena salah pintu salah. Tapi kalau dirasa benar-benar ihdinas siratal mustaqim langsung masuk pintu yang bawah, sulit untuk keluar ke atas ini. Tapi masih tetap ada celah. Jadi setelah dari bawah taubatnya ke atas.
Tapi cukup sampai situ saja, Cak. Iya. Nanti kalau lanjut lagi bisa jadi wallahu a'lam bishawab itu. Siap. Iya itu, insya Allah. Jadi bahkan kita sering menerima tamu dari gereja. Beberapa kali kita ada, saya sempat komunikasi dengan pendeta di Korea. Mereka konfirmasi mau bawa jamaah 10 orang, 15 orang mau ke masjid. Jadi kita welcome. Di sana cuman tukar pengalaman, ya saling menjelaskan Islam itu seperti apa. Ya kita jelaskan sebisa kita. Masya Allah. Jadi memang benar-benar nilai toleransinya itu sangat besar ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Cak, sebelum kita masuk ke tema yang selanjutnya, mungkin kita perlu menyapa viewer-viewer kita. Dan mereka juga belum tahu loh, karena kontennya konten ngopi, apakah ini benar-benar ada kopinya atau hanya sekedar gelas dan lepek. Mari kita buktikan, Cak. Mari kita buktikan. Teman-teman, ngopi teman-teman. Ya, kosong. Monggo, bismillah. Bunyinya jelas nyata, relate dengan isinya. Terima kasih. Nambah melek. Terima kasih. Untuk tema selanjutnya, ini mungkin kita lebih mengarah pada, ya alhamdulillah, kok ya pas. Jadi saat ini benar-benar bertepatan dengan bulan Agustus ya. Apalagi jenengan posisinya juga tepat berada di Indonesia. Kok saya penasaran, sepertinya merayakan HUT kemerdekaan Indonesia, khususnya jenengan sebagai warga Indonesia, ketika di negara sendiri dan di negara lain itu tentunya berbeda. Itu bisa jenengan kisahkan bagaimana kira-kira, khususnya masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, mungkin karena jenengan berada di Korea, kegiatan dulur-dulur di sana itu bagaimana untuk merayakannya? Iya, alhamdulillah. Kalau kita lihat dari jauh ya kita mungkin seperti kita melihat bulan. Ya, bulan purnama itu indah dilihat kalau dari jauh. Tapi orang yang menurut cerita kalau yang sampai ke bulan itu bentuknya nggak karuan, kan gitu lah. Itulah sama. Indonesia ini kalau kita lihat dari jauh itu indahnya luar biasa. Ngangeni. Makanya yang kita lakukan ketika berada di sana itu ya kita bikin agenda kegiatan, khususnya ketika HUT proklamasi ya, kita bikin agenda yang sifatnya itu menjadikan kita flashback kembali ketika kita berada di Indonesia. Seperti bikin lomba-lomba, itu ada lomba tarik tambang juga ada lomba futsal, itu ada. Kerupuk balap karung mungkin? Iya, balap karung biasanya ada teman-teman. Ada juga ya? Ada, biasanya kita cari tempat di pantai gitu, bisa mengadakan lomba itu. Dan luar biasanya di sana, kebetulan sekali, hari kemerdekaannya Korea dengan Indonesia itu cuma beda 2 hari. Beda 2 hari berarti sama di bulan Agustus. Sama bulan Agustus, sama tahun 45. Oh, sama juga. Bedanya Korea tanggal 15, Indonesia 17. Korea 15. Oh, 15. Ya. 15, Indonesia 17. Indonesia 17. Nah, makanya yang menjadikan kita lebih kangen lagi ke Indonesia itu di Korea itu beda. Mereka tidak semarak di Indonesia ketika memperingati proklamasi. Ada Panjat Pinang macam-macam. Kalau mereka tidak, ya hanya sekedar merayakan kemerdekaan selesai, hanya ada bendera-bendera. Dan itu yang kadang-kadang ketika kita mengadakan satu acara itu jadi perhatian banyak orang. Oh, ternyata Indonesia itu gitu ya, ada lomba-lomba, dan itu unik menurut mereka. Tapi di sisi lain kita juga salut ya dengan orang-orang Korea. Nah, meskipun tidak mengadakan seremonial seperti kita di Indonesia dengan banyaknya acara, tapi mereka itu doktrin ya, sekali lagi doktrin hubul watonnya, tanda kutip ya, doktrin hubul watonnya itu sangat melekat pada diri mereka. Salah satu contoh mobilnya, mobil yang beredar di Korea itu hampir mayoritas ya mobil Korea.
mobil yang dari Jepang, dari Eropa itu bisa dihitung saja. Dan mereka mengatakan mobil Korea lebih bagus. Nah, itu. Iya. Jadi kecap selalu nomor 1. Nah, itu. Mafika. Iya. Itu hubul watonnya. Jadi dan itu didukung dari segala arah, pemerintahnya, masyarakatnya. Sehingga kenapa K-pop yang drakor itu bisa mendunia? Karena semuanya mendukung. Secara pemerintahan, undang-undangnya itu mendukung. Secara Kementerian Pariwisata semuanya itu mendukung. Makanya kalau kita lihat di Korea ketika ada muncul drakor atau apa yang baru gitu, itu iklannya di mana-mana, bahkan ada komik-komiknya, ada semacam gantungan kunci yang berbau itu. Jadi benar-benar didukung dan dipromosikan seperti itu. Dan itu berimbang dengan apa yang ada di masyarakat, di pemerintahan seperti itu. Jadi memang benar-benar setiap lini itu memberikan support dan dukungan. Iya, betul. Sedangkan sekali. Kita dan teman-teman tim kreatif, ya Allah, sedih sekali. Saya semangat mendukung, DE juga mendukung, tapi ternyata ada mantan yang mencoba untuk merusak. Iya. Itu mungkin dongeng cerita kecil yang ada di negara hati kita masing-masing. Iya. Ya. Berarti belum merdeka ini. Nah, ternyata memang belum merdeka, ya. Ini bahayanya. Tapi kita tetap berusaha untuk terus bisa merdeka. Iya, terus. Ya. Berbicara tentang santri, ya. Iya. Kira-kira menurut jenengan, nilai-nilai santri yang relevan dengan semangat nasionalisme dan tentunya cinta tanah air itu yang bagaimana? Iya, sebenarnya ini kalau secara pribadi ya, saya antara nasionalisme dengan semangat santri itu nggak bisa dipisahkan kan gitu ya. Karena kalau kita merujuk flashback ke belakang bagaimana kehidupan Rasulullah, itu kan juga menanamkan hubul waton kan. Yeah. Hubul watonnya luar biasa dan itu melekat dengan ajaran Islamnya, bukan terpisah. Jadi nggak ada dikotomi. Oh ini ajaran kenegaraan, ini nggak masuk di agama, kemudian ini ajaran agama, tidak seperti itu. Makanya ketika Rasulullah diusir tanda kutip ya dari Mekah oleh kafir Quraisy, kan Rasulullah menghadap ke Mekah mengatakan, wahai kota yang sangat aku cintai, seandainya mereka tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Itu hubul watonnya luar biasa. Jadi itu santri juga seperti itu. Saya kira ketika dia belajar agama yang baik, pasti dia juga jadi seorang nasionalis yang baik seperti itu. Ini bisa menjadi pelajaran tersendiri khususnya untuk viewer-viewer dan seluruh halayak yang benar-benar ada kesempatan untuk mengkonsumsi cuplikan kalimat terakhir yang beliau sampaikan, bahwa hubul waton itu memang benar-benar merinding. Ya, apalagi kalau kita nggak tahu ya, seandainya kita dulu yang terlahir dan berada pada masa di mana kita memperjuangkan negeri kita, entah kita mampu atau tidak, ya. Sehingga kita mungkin perlu flashback dan mengingat kembali tokoh-tokoh pahlawan kemerdekaan. Seandainya nih, ini seandainya jenengan ada kesempatan bertemu dengan salah satu sosok tokoh pahlawan kemerdekaan. Jenengan sudah bertemu beliau dan jenengan punya kesempatan untuk ngobrol, komunikasi dengan beliau. Tapi sepertinya belum bisa podcast karena waktu itu belum bisa ada kamera ya. Pertanyaan apa sebelum pertanyaan muncul, tokoh siapa yang jenengan harapkan hadir dan jenengan bisa komunikasi? Lalu ada pertanyaan yang muncul dari benak jenengan, apa yang jenengan tanyakan? Sosok siapa dan pertanyaannya apa? Iya, benar. Sebenarnya sosok negarawan yang nasionalis yang di Indonesia kan banyak ya. Iya. Tapi secara pribadi saya cukup kagum dengan Gus Dur ya. Gus Dur karena beliau mewakili seorang santri yang memang sudah berjuang di kancah nasional di dunia politik sampai beliau bisa jadi presiden. Dan itu luar biasa. Itu
yang menjadikan sosok beliau banyak dikenal, banyak dicintai dan dibenci. Ya, karena saya dulu waktu masih di Jakarta sempat bertemu dengan beliau memang. Dan pertama kali Istana Negara digunakan untuk khatmil Quran itu masa beliau. Di eranya beliau. Di era beliau. Masa buka bersama di bulan Ramadan saya waktu itu ikut. Dan jenengan termasuk salah satu bagian dari peserta khatmil Quran. Iya, saya peserta dan yang waktu itu nggak dapat buka puasa karena rebutan santri. Iya. Jadi, tapi alhamdulillah itu kesan pertama luar biasa. Gus Dur itu memang sosok negarawan yang berpikirnya jangka panjang dan beliau tidak terlalu banyak memikirkan resiko tentang dirinya, memikirkan bagaimana masa depan masyarakat yang lebih maslahat itu. Sehingga beliau sampai mendapatkan lakop atau sebutan khususnya dari masyarakat Indonesia bahwa beliau adalah sosok bapak bangsa. Kalau seandainya saya yang dapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan salah satu tokoh itu, saya lebih memilih ke Pak Karno, Bung Hatta, dan Pak Subarjo. Kenapa saya memilih beliau bertiga? Karena beliau yang menciptakan teks proklamasi. Seandainya saya punya kesempatan di situ, maka saya akan menyampaikan bahwa salam kami santri Indonesia. Mungkin itu salah satu isi pembukaan dari proklamasinya. Betul. Jadi ini termasuk bagian dari harapan versi proklamasi ala santri. Karena saya yakin ketika beliau dulu menciptakan teks naskah tersebut, ya mohon maaf, bukan hanya sekedar untuk menyusun kalimat kosakata, tidak, tapi benar-benar menjiwai, mendalami, sehingga isi naskah tersebut sampai detik ini, dan saya yakin sampai Indonesia terus bangkit akan terus terucap di tanggal 17 bulan Agustus tahun berapapun, maka hari ulang tahun Republik Indonesia akan tetap digaungkan. Dan satu lagi yang harus kita ingat sebagai santri, kenapa teks-teks itu begitu sakralnya? Karena di belakang sosok-sosok proklamator itu adalah santri. Kiai Wahid Hasyim. Itu luar biasa. Bukan hanya sekedar hanya logika, tapi juga secara spiritual. Beliau konsultasi kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika merumuskan Pancasila. Itu makanya ketika kita membaca itu, hampir semua orang yang lahir di Indonesia merasakan ada getaran. Betul. Itulah santri sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi itu ada makna yang dalam dan ada filosofi yang cukup panjang di belakang itu. Dan itu seorang santri luar biasa memang. Ini semoga bisa menjadi salah satu bagian untuk menguatkan jiwa kebangsaan kita dan tetap tentunya seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa kecintaan terhadap negara dimanapun kita berada, bahwa kita ini terdidik terlahir dari bumi Nusantara Indonesia. Alhamdulillah. Untuk yang terakhir sebagai sebelum ada closing nanti, ini pertanyaan terakhir, tentunya saya yakin jenengan ini termasuk juga kesempatan besar bisa memberikan sedikit pesan atau nasihat teruntuk anak-anak muda di masa depan, khususnya santri, yang mana di era saat ini kan dengan gempuran era digital. Jadi maksud kami seorang santri yang tetap dengan jiwa-jiwa santrinya, tapi mereka bisa menunjukkan bahwa kami pemuda yang berstatus santri itu juga bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negeri. Itu kenapa? Kira-kira apa nasihat yang jenengan sampaikan, pesan untuk mereka kira-kira? Sebenarnya nasihat atau pesan ini untuk saya pribadi ya. Karena saya sendiri juga santri dan saya masih butuh pesan-pesan itu. Siap. Jadi memang gini, seorang santri itu dimanapun tidak boleh lepas dari dua hal, yaitu spiritual dan intelektual. Intelektual mewakili pikiran alam pikir kita, spiritual mewakili agama, keyakinan yang kita anut. Makanya apapun yang kita planning itu juga harus kita langitkan semuanya. Maka nasihat
buat saya pribadi dan mudah-mudahan juga manfaat untuk yang lainnya. Amin, amin, ya. amin. Doakan apa yang kalian ikhtiarkan dan ikhtiarkan apa yang selama ini menjadi doa kalian. Itu saja. Istimewa sekali. Ya. Ini juga tentunya pasti pesan terbaik yang pernah kita dengar, karena termasuk yang beliau sampaikan tadi adalah satu tentang spiritual dan kedua intelektual. Tentunya keduanya saling berkaitan, sehingga tadi saya sempat menyampaikan, wah sepertinya sosok-sosok jenengan ini perjalanan hidupnya benar-benar jalur langit, nah gitu. Sehingga termasuk ya mungkin ini juga, halo tim kreatif, bisa diingat ya, Anda bisa yakin dengan kepercayaan pikiran Anda bahwa dia suka dengan saya, tapi ojo lali, tetap di Fatihai, oke. Sehingga semuanya akan bisa terwujud dan terus menuju jalur langit. Terima kasih, Cak. Semoga perbincangan kita pada malam hari ini tentunya untuk podcast di konten ngopi teman-teman, biar nggak kosong. Ini bisa benar-benar memberikan sebuah kemanfaatan tentunya, terkhusus untuk viewer-viewer kita, muhibbin pecinta akun YouTube Galeri MQ. Galeri ini Santri Madrasatul Quran. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tentunya komen untuk akun YouTube Galeri MQ. Dan tetap bersama kita. Dan juga semoga kita bisa berjumpa lagi dengan beliau, Cak Syihab, dan beliau semoga tetap diberikan kesehatan, tentunya kekuatan dan kelancaran dalam syiar menebarkan pendidikan Islam di negeri Gingseng. Terima kasih. Dan juga untuk teman-teman tim kreatif, jangan lupa makan, ya. Jangan lupa ngopi, ya. Dan semoga sampai semua juga tentunya tetap sehat, semangat untuk bisa mempersembahkan konten-konten terbaik, persembahan dari Galeri MP, Galeri ini Santri Madrasatul Quran. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih, Cak. Tersun. Iki sing kudu dipraktekno, ya. Beliau dari tadi itu selalu menyampaikan bahwa ini juga termasuk pesan dari saya. Sudah, panggilnya Cak saja. Tapi kita, sekalipun beliau merasa benar-benar ingin dekat, kita pun juga harus tetap memberikan rasa hormat. Aku menglali durung salim, Rek. Saya kita salim aku ya. Terima kasih, Cak. Terima kasih, sehat-sehat. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih dari kami. Salam. Semoga kita akan berjumpa lagi di podcast ngopi yang selanjutnya. Dadah.